Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dari waktu Bapak Ibu sedang menyaksikan video ini, di mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana cara kita memanfaatkan WhatsApp, atau lebih dikenal dengan WA, sebagai layanan, baik untuk pelanggan, atau dalam studi kasus saya ini adalah pasien, maupun untuk owner klinik sendiri atau pimpinan, sehingga mereka dapat mengetahui transaksi data mereka hanya menggunakan WhatsApp tanpa harus menginstal aplikasi-aplikasi tertentu. Baik, jadi judulnya kali ini kita akan membuat chatbot, ya, chatbot yang dapat menjawab secara otomatis berdasarkan keyword-keyword tertentu. Kemudian datanya akan dicari pada database sistem kita. Dalam hal ini yaitu database sistem klinik Densoft 88. Baik, pertama, saya ingin membahas di sisi pasien. Ini kita perhatikan, ini adalah tampilan browser ya, browser WhatsApp, di mana nomornya adalah nomor server dari PT Prekmes Indomedica Indonesia. Selanjutnya, kita mengasumsikan bahwasanya pasien ingin mengecek atau ingin mengetahui transaksi di klinik kita. Jadi artinya ini kita sedang membuat sebuah layanan yang dapat digunakan oleh pasien, sehingga mereka tidak perlu datang ke klinik, tetapi mereka memperoleh informasi. Apalagi seperti masa-masa saat ini ya, pandemi COVID-19. Baik, saya akan coba. Kita kata kuncinya adalah pasien. Keywordnya adalah pasien. Baik, saya akan ketik pasien, ya, pasien. Saya akan tekan enter. Kita lihat apakah sistem ini akan membalas otomatis atau tidak. Ya. Oke. Sistem langsung membalas secara otomatis ya. Jadi lebih asik cara penggunaannya. Hai, salam kenal, saya asisten digital klinik Prekmes Indomedica. Nah, nama klinik ini nanti bisa disesuaikan dengan nama perusahaan Bapak Ibu. Kemudian kita memberikan beberapa keyword yang dapat mereka gunakan. Contoh, misalkan pasien ingin mengetahui jadwal dokter di klinik kita. Maka pasien cukup mengklik nanti JD atau mengirim pesan JD. Atau bisa jadi pasien ini dia ingin mengetahui histori rekam medisnya gitu. Selama ini histori rekam medis mungkin yang tahu hanya klinik saja ya, dokter. Atau kalau ingin tahu mereka harus datang ke klinik, kemudian melihat di buku status. Atau kalau kliniknya sudah menggunakan sistem, dilakukan pencarian terlebih dahulu ya. Jadi kalau dengan menggunakan teknologi WhatsApp chatbot ini, pasien dapat mengetahui histori rekam medisnya sendiri. Jadi kata kuncinya nanti HR, spasi nomor MR, nah spasi kodenya. Kenapa kode? Karena supaya agar orang lain tidak bisa mengetahui histori rekam medisnya. Karena kan rekam medis bersifat rahasia ya. Kemudian ada juga jadwal khitan. Nah, apabila pasien ingin mengetahui jadwal khitan, pasien gampang sekali tinggal ketikkan JK, spasi nomor medical record-nya. Kemudian pasien misalkan ingin membeli obat, dia membutuhkan obat tertentu. Terkadang pasien harus datang dulu ke klinik, kemudian sampai di klinik ternyata obatnya tidak ada ya. Atau kadang-kadang kliniknya sudah menggunakan website, tapi pasiennya nggak tahu tuh menggunakan website, karena biasa menggunakan WhatsApp. Atau bisa jadi pasiennya nggak tahu websitenya apa gitu. Ribet seperti itu ya. Nah, kalau menggunakan WhatsApp, dia nanti tinggal mengetikkan nama obat saja, maka akan muncul itu. Dia akan tahu tersedia nggak obat atau tidak. Nah, kemudian ada juga jumlah pasien antri. Nah, ini berguna nih. Berguna apabila pasien ini ingin berobat ke kita, dia mikir nih, di klinik ini lagi ramai atau enggak ya gitu. Kadang-kadang pasiennya udah jauh-jauh datang ke klinik, ternyata pasiennya ramai gitu ya. Jadi dengan menggunakan teknologi WhatsApp chatbot ini, dia bisa tahu tanpa harus ke klinik, dia bisa ngecek nih menggunakan WhatsApp gitu. Kemudian info penyakit. Nah, info penyakitnya juga penting ini. Jadi, pasien yang berada di suatu wilayah, biasanya klinik ini kan berada dalam satu wilayah ya, kelurahan atau kecamatan gitu.
pasien ini bisa tahu penyakit apa sih sekarang yang lagi banyak dialami warga di sana. Tujuannya supaya mereka bisa menerapkan pola hidup sehat. Oh, ternyata sekarang lagi wabahnya penyakit ini, seperti itu. Baik, kita akan coba yang pertama, JD. Saya akan ketikkan JD. Ya, ketikkan JD. Oke, secara otomatis ya. Secara otomatis, sistem langsung membalas. Asisten digital Klinik Premix Indomedica, jual praktik dokter hari ini, Dr. Andika, spesialis kandungan, jam 8-10, Nasruddin, penyakit dalam, 13-15 ya. Jadi ada nih jadwalnya semuanya. Dokter Astuti, dokter umum, 8-18. Jadi ternyata misalnya dia ingin ke dokter umum. Ada nih hari ini dokter Astuti, seperti itu. Kemudian misalkan kita ingin melihat histori rekam medis tadi ya. Kita ketikkan HR, ya, spasi, nomor medical record-nya. Kita bisa lihat misalkan nama medical record ya. Ini data asli. Data asli 2020 misalkan yang terbaru aja. Kita ambil yang 10 lah misalkan. Ini ya. 2020 10 harusnya namanya Andy Sokmara ya. Kita akan ketikkan HR 2020 berapa tadi ya? 0010. Kodenya saya rahasiakan, tapi saya bisa lihat di sini PS 01X gitu. Enter. Oke, benar ya. Andy Sukmara sesuai dengan data tadi ya. Artinya chatbot ini dia langsung membaca dari database sistem klinik yang menerapkan klinik saya gitu. Jadi bukan statis tapi langsung dibaca dari database. Ini dia. Informasi rekam medis si Andy Sukmara ya. 10 November dia pernah berobat ke kita. Diagnosanya dislokasi. Ini datanya sudah saya edit ya di database supaya tidak kelihatan data aslinya. Jam daftarnya 13.45 dia berobat sama Dr. Andika. Kemudian tanggal 2 Januari berobat lagi. Dia digigit anjing ya. Jam daftarnya 10.13 sama Dr. Andini. Kemudian 20 Maret juga berobat. Diagnosanya ISPA. Jam daftarnya 8/10. Dokternya Dr. Astuti. Jadi kelihatan rekam medisnya. Jadi pasien benar-benar memperoleh layanan ya. Memperoleh layanan dari klinik kita. Hanya cukup mengirim pesan WA, dia memperoleh informasi ini. Kemudian tadi jadwal hitan. Kalau jadwal hitan, key-nya JK ya. Spasi misalkan 2020. Kita ambil yang jauh aja lah ya. Misalkan ini ya. Coba 2020 0103 ya. Itu 03. Oke, Ahmad Rasul Rais ya. Benar ya, Ahmad Rasul Rais. Oke, benar ya. Oke, ini dia. Medical record, nama pasien Ahmad Rasul Rais, usia 11 tahun, tanggal khitannya 30 Juni, jam 7.30, lokasinya Klinik Premix Indomedica cabang Batam, mohon hadir 15 menit sebelum proses khitan. Nah, jadi mereka bisa ngecek nih, kapan jadwal dia sunatnya gitu. Wah, menarik ya. Saya kira sangat menarik. Kemudian kita bisa melihat ketersediaan obat tadi ya. Misalkan saya ingin membeli Dionicol. Saya mau beli Dionicol nih di klinik Premix Indomedica. Ada nggak ya stoknya? Ya udah, saya ketikkan Dionicol, saya enter. Ya, langsung nih. Informasi ketersediaan obat. Nama obatnya Dionicol, kandungannya ada di sini, kategorinya antibiotik, harganya 1.000, satuannya kaplet, expirednya masih lama, 2002, stoknya 890. Oh, stoknya masih banyak nih. Kalau gitu saya mungkin malam aja ke sana, karena stoknya nggak kehabisan gitu ya. Atau saya mau ngecek Rivanol. Ya. Rivanol misalkan. Enter. Rivanol. Wah, keluar juga nih. Nama obatnya Rivanol, kandungan obatnya ini, kategorinya ini, harganya juga ada 1 botol, expiry masih lama, stoknya 2, wah ini stoknya 2 ini, saya harus buru-buru ke klinik ini, kalau enggak nanti bakal habis. Jadi benar-benar ada interaksi, kita memberikan informasi, kita memberikan layanan kepada pasien ya, biar supaya mereka memperoleh informasi yang akurat berdasarkan data real time kita, seperti itu. Nah tadi juga ada pasien antri, misalkan saya ingin berobat nih ke klinik Premix Indomedica. Saya bingung nih, jangan-jangan di klinik lagi ngantri sekarang.
Gimana ya supaya caranya kita tahu? Caranya gampang, kita ketikkan JPA. Tekan enter. Tekan enter. Ya. Informasi jumlah antrian. Saat ini jumlah pasien yang sedang mengantri sebanyak 14 orang. Nomor antrian terakhir 35. Berarti ada 14 orang nih. Oh, nanti saja atau kita harus datang langsung. Jadi benar-benar informatif ya, sangat menarik. Dan terakhir tadi adalah informasi penyakit. Kita ketikkan IP, seperti itu. Ini tujuannya bagaimana supaya pasien bisa tahu sekarang ini lagi wabahnya penyakit apa sih gitu. Apakah corona kah atau penyakit lain kah, seperti itu. Tentu berdasarkan data yang terhimpun di sebuah klinik. IP, saya tekan enter. Nah, ini dia. Informasi penyakit terbanyak saat ini. Periode bulan Juni 2020, jumlah penyakit terbanyak yang dialami pasien adalah ISPA. Oh, ternyata ISPA ya, di klinik itu, penyakit terbanyaknya. Jadi, tingkatkan pola hidup sehat, olahraga teratur, minum air putih yang cukup, dan kurangi aktivitas di luar rumah. Artinya, benar-benar WhatsApp chatbot ini dapat bermanfaat bagi pasien untuk memperoleh informasi dari klinik kita. Karena pada dasarnya sekarang hampir ya, rata-rata orang menggunakan WhatsApp, sehingga penerapan teknologi WhatsApp chatbot sangat tepat dan sangat relevan untuk saat ini. Baik, saya kira demikian. Jangan lupa saksikan video selanjutnya, bagaimana pemanfaatan WA chatbot ini bagi owner. Kalau ini bagi pasien ya, nanti bagi owner. Kita akan lihat apa-apa saja manfaat yang akan dirasakan owner ketika menerapkan teknologi WhatsApp chatbot. Oke, terima kasih.